Halo luha sobat lobster seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, hari ini saya mau nguras kolam sekaligus sortir indukan yang bertelur. Ini saya lagi ngambil air dari kolam, kita taruh di bak penampungan sementara. Jadi kalau ngambil sortir lobster yang bertelur, usahakan air yang dipakai untuk menampung sementara itu air yang dari kolam. Ini untuk menghindari si lobsternya itu stres. Kalau langsung ganti air itu biasanya stres dia. Oke, dan mungkin video saya yang kali ini nanti mungkin agak panjang, soalnya kolam yang saya pakai untuk pemijahan itu ada 3 kolam. Jadi ceritanya dulu 3 bulan atau 4 bulan yang lalu itu saya kerja luar kota. Terus karena saya luar kota, lobsternya itu tidak saya pijah, dalam artian yang jantan sama yang betina itu saya sendirikan di kolam sendiri-sendiri gitu, tidak saya pijah. Terus kira-kira 1 bulan yang lalu saya sudah tidak luar kota, ya akhirnya saya pijah semua. Saya pijah di 3 kolam yang ini sama yang sebelahnya. Pokoknya kolam jejer ini kolam 2x1 itu ada 2 yang saya pakai untuk pemijahan. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, ini air yang kita pakai untuk nanti penampungan sementara induk yang bertelur itu pakai air dari kolam asli. Nanti kita tampung sementara di sini. Ini yang bertelur, di situ yang ada genteng tadi untuk yang tidak bertelur. Nah, kenapa harus kita siapkan shelternya sekalian, supaya lobster itu enggak stres. Begitu dia kita tangkap, kita pindahkan ke tempat baru. Ketika ada tempat bersembunyi, biasanya dia langsung sembunyi. Tapi kalau tidak ada tempat sembunyi, biasanya dia mengumpul gitu, stres dia, ngumpul di pojokan. Kalau ngambil lobster itu ya harus pelan-pelan juga ya teman-teman. Soalnya lobster itu termasuk binatang yang agak agresif juga gitu, apalagi kalau siang kan pada sembunyi itu di balik genteng gitu, karena kita mau ambil yang bertelur, jadi ya hati-hati juga gitu. Nah, ini ada ketemu yang bertelur 1. Mohon maaf juga teman-teman, karena HP yang untuk memvideokan ini tidak ada yang megangi, jadi ya saya tancapkan gitu aja, posisinya tidak bergerak sana kemari, cuman sedikit ke arah kolam gitu saja. Untuk teman-teman yang ingin belajar budidaya lobster air tawar yang lokasinya sekitaran Jawa Timur,
Kalau berkenan silakan datang ke tempat saya ini. Tempat saya ini di Desa Kleco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Jadi saya berternak lobster itu ya sudah kurang lebih 2-3 tahun lah. Dulu awalnya saya cuma satu kolam itu aja di dalam rumah. Saya taruh dalam rumah, saya beli indukan itu dari luar kota. Nah, ini ada lagi yang bertelur. Saya beli indukan dari luar kota, dikirim pakai bis. Dulu harganya itu 500.000. Ada yang bertelur cuman masih hijau. Harganya 500.000 itu saya dikirimi 2 set atau 2 paket gitu. Nah, telurnya masih hijau. Ini maaf ya teman-teman, ini saya sambil cerita. Dulu dikirim 2 paket, harusnya kan isinya 20, itu dikasih 26. Tapi entah apa, karena saya nggak ikut kemitraan yang saya beli itu, kan dia menawarkan kemitraan juga. Saya cuma beli indukan aja, saya pelajari sendiri gitu. Jadi beberapa hari, sekitar 2 minggu lah, itu setiap hari ada yang mati, 1, 2 gitu, tiap hari ada yang mati. Terus saya WA yang penjualnya itu, terus dia bilang nggak bisa mas, kalau anda nggak ikut kemitraan konsultasi tidak dilayani. Padahal saya belinya kan di tempat dia, tapi dia nggak mau melayani, nggak mau membimbing gitu. Ya udah, saya nggak apa-apa sih, saya pelajari aja pokoknya. Dari 26 indukan itu dalam 2 minggu itu tinggal 1 ekor, mati semua. Setiap hari 1, 2 itu mati terus. Nah, ada yang bertelur lagi. Nah, setelah itu saya browsing, saya lihat di Facebook ada grup lobster, saya masuk, ada apa postingan apa, saya komeni, saya pokoknya intinya saya pengen belajar gitu. Terus ada salah satu peternak itu yang dari Tulungagung, namanya Mas Ashari. Itu orangnya welcome, dia orangnya baik. Kalau mau belajar dia persilahkan, kalau mau datang dia malah lebih senang. Mau ambil indukan nggak apa-apa, nggak ambil juga nggak apa-apa, pokoknya main ke kolamnya dia di Tulungagung sana kapan saja boleh gitu. Akhirnya saya ke sana, saya naik motor ke sana, padahal waktu itu musim penghujan. Jadi berangkat siang hari Minggu itu jam 1, sampai sana sekitar jam 4. Nah, ada lagi yang bertelur sampai jam 4, terus istirahat, ngobrol-ngobrol sampai maghrib saya masih di sana. Habis maghrib saya pulang. Waktu itu saya beli dari dia itu cuman berapa ya, uang 300 kalau nggak salah, itu dikasih orang 300. Itu saya beli indukan yang bertelurnya 2, terus indukan yang tidak bertelurnya itu 1 set kalau nggak salah tuh, kalau saya nggak lupa ya. Terus yang dari sana baik, indukan yang bertelur pun tidak rontok di perjalanan. Di rumah saya akhirnya sampai menetas semua dari 2 ekor itu. Terus yang 1 paket itu bagus juga, nggak ada yang mati, sampai bertelur-telur dan akhirnya banyak. Tapi tidak sampai di situ saja teman-teman.
Selain ke Tulungagung, saya juga ke Jombang mempelajari lobster. Terus pernah juga ke Jogja juga dalam rangka mempelajari lobster. Tapi kalau pas di Jogja itu saya tidak 100% berangkat ke sana itu karena lobster enggak, karena saya ada kerjaan di Klaten. Terus pas waktu mau pulang saya ke Jogja dulu baru pulang. Saya mempelajari juga lobster di sana. Saya tanya-tanya sama pemilik peternakannya, terus saya praktekkan. Kenapa saya sampai senekat itu? Terus terang saya ya kenapa ya, mungkin faktor sakit hati juga ya, tapi sakit hati saya itu saya arahkan ke yang positif. Jadi waktu saya memulai budidaya, beli ke salah satu farm itu, dan kalau tidak ikut kemitraan tidak dilayani, dari situ saya sakit hati. Oh, kalau begitu akan saya pelajari lobster, sampai dimanapun akan saya pelajari. Saya datangin peternak-peternak yang sudah berhasil, yang mau berbagi ilmu. Dan setelah itu kalau saya sudah bisa, saya akan bagikan pengetahuan atau ilmu saya ini secara gratis. Nggak beli di tempat saya, mau komunikasi dengan saya, konsultasi ya tetap saya layani. Karena bagi saya itu ya namanya pengetahuan atau ilmu itu kalau dibagi kita juga tidak berkurang apa-apa. Bahkan kalau ini ada yang baru bertelurnya itu tadi malam, apa itu cairan odolnya masih ada menempel gitu. Biasanya kalau baru itu telurnya masih berwarna kuning agak bening gitu, pucat-pucat kuning itu, dan itu masih sangat mudah rontok. Makanya ekornya melipatnya erat sekali. Nah, untuk menghadapi itu juga hati-hati, megangnya itu hati-hati sekali, jangan sampai pas kita kepegang ekornya kebuka. Kalau ekornya kebuka ngepak-ngepak itu pasti telurnya ambiar kalau masih sangat muda itu. Oh ya, tadi ceritanya sampai di berbagi pengetahuan dan ilmu. Nah, menurut saya itu pengetahuan atau ilmu itu kalau kita bagikan kita nggak akan berkurang. Saya nggak takut saingan, makin banyak orang yang bisa ternak lobster ya saya makin senang. Oh, ini sudah di kolam yang satunya ini teman-teman, kolamnya 2. Ini yang tidak bertelur langsung saya pindah di kolam yang tadi sudah diambili. Jadi nah ini tidak betul, saya taruh di kolam sebelahnya gitu saja. Simak terus videonya, nanti di akhir video atau di penghujung video akan saya kasih tahu atau saya bagikan tentang perawatan indukan bertelur, tapi dalam skala massal gitu. Soalnya di tempat saya yang akuarium sudah penuh. Nah, ini nanti pakai ini, pakai apa ini namanya, ceting, tempat nasi itu loh, yang ada lubang-lubangnya, tapi lubangnya jangan yang terlalu besar supaya anak-anaknya nanti kalau sudah lepas dia tidak lepas ke kolam gitu. Nah, nanti posisinya seperti ini teman-teman, indukan ditaruh di ceting itu satu persatu, terus ditutup atasnya. Tapi ini tutupnya ini kurang sempurna teman-teman, nanti tak buatkan lagi tutup yang lebih bagus. Soalnya kalau cuma seperti itu masih bisa keluar. Nah, ini saya di kolam yang ketiga, ini kolam yang belakang, ini agak luas.
ini ukuran 2x3. Kolamnya lumayan sangat kotor karena ya saya kan tidak 100% di budidaya lobster ini saya cuman sampingan, cuman hobi aja gitu. Keseharian saya, maksudnya pekerjaan saya itu di bangunan kayak. Nah ini di kolam ini agak banyak ya, sekitar berapa, 60-an mungkin. Nah ini air apa buat bak penampungan sementara yang bertelur, itu airnya tadi sudah diambilkan dari kolam aslinya. Nah itu saya shelter ya cuman pakai genteng-genteng aja, soalnya di desa kan ya banyak genteng-genteng bekas gitu. Terus ada lagi yang ingin saya sampaikan teman-teman ya, di budidaya lobster air tawar yang saya alami ini, yang sudah antara 2-3 tahun ini, kalau masalah perkembangan dalam artian beranak pinaknya, lobster itu memang cepat sekali. Jadi kalau sudah beradaptasi di tempat kita, terus lobsternya memang benar-benar hasil budidaya gitu, memang dia tidak rentan mati. Terus berkembang biaknya itu juga sangat-sangat cepat. Misalkan ini ada yang bertelur, misalkan yang bertelur ya dalam 1 bulan atau 1,5 bulan lagi kan sudah turun gendong, itu kita masukkan ke kolam pemijahan, mungkin paling lama 2 bulan lagi gitu dia sudah gendong telur lagi gitu. Cepat, sangat-sangat cepat. Di tempat, nah ini bertelur di tempat saya ini, kalau tidak saya jual-jual gitu ya, mungkin kebun saya ini sudah penuh dengan kolam. Jadi di awal-awal dulu ya itu ada bertelur lagi. Di awal-awal dulu itu baru punya 3 kolam ya, itu anak masih kecil-kecil saya sudah bingung, nggak ada tempat. Akhirnya ya tak posting, tak jual gitu. Anakan ukuran 2 in, 1 in gitu, ada yang beli ya tak jual aja, soalnya saya memang nggak ada tempat, belum bisa beli terpal, ya tak jual-jual. Dan alhamdulillah itu laku, sering laku gitu. Ada yang butuh ngechat terus dia minta dikirim gitu ya, saya layani aja semampu saya. Kalau misalkan dia mau dikirim, minta dikirim hari ini, terus saya masih kerja ya saya pending, kalau mau ya hari Minggu gitu. Tapi rata-rata orang-orang juga nurut kok, dia tahu, dia memaklumi keseharian saya gitu. Bersedia saja kalau dikirim hari Minggu, yang penting dikirim. Sama biasanya mereka juga minta diajari settingan kolam, terus perawatan, pakannya apa saja gitu. Mereka juga minta diajari. Dan saya pun senang-senang saja kalau ada yang minta minta dikasih tahu, dibimbing gitu. Saya malah senang, ilmu saya atau pengetahuan saya bermanfaat untuk orang lain. Nah di kolam ini banyak yang bertelur, soalnya ya memang isinya ya agak banyak di sini. Terus ini sekedar wawasan saja atau tip lah, kalau pengen lobsternya lebih cepat bertelur, itu usahakan kasih makanan yang hidup, maksudnya cacing, kicet yang dicacah-cacah atau ikan, itu seminggu 2 kali gitu, nanti lobsternya cepat bertelur. Nah tuh
kan kondisi kolam saya kayak gitu teman-teman, kotor. Tapi nggak apa-apa, memang lobster itu apa, dia kan asli habitatnya itu kan di apa ya, di lumpur-lumpur, di sungai itu kan, di lumpur-lumpur itu nggak masalah. Cuman kalau bisa kita membuat kolam yang selalu steril baik, itu juga lebih bagus. Tapi kalau masih terkendala kesibukan yang lain, nggak masalah, kolamnya kotor itu nggak masalah, tapi jangan terlalu kotor banget ya. Selama cuman kayak gini aja nggak apa-apa, ini nggak ada yang mati di tempat saya itu. Nah ini kolam yang di sebelahnya ini, sebenarnya ini kolam pembesaran yang sebelahnya itu, karena kita sortir ya, tadi yang tidak bertelur langsung tak taruh di situ. Nah ini teman-teman, dari kolam yang ini, yang di belakang ini ada sekitar 20-an ekor kalau nggak salah tadi yang bertelur. Nah kayak ini teman-teman, ini perawatan indukan yang bertelur yang benar kayak di kolam masal ini. Ini tutupnya sudah saya buat yang lebih bagus. Ini seperti ini, kalau bisa setiap hari sebelum kita ngasih pakan sore hari itu kita kerucuk airnya di lubang tengah itu kan satu wadah, satu liter. Ini dikerucuk air dari atas ini, tujuannya kalau makanan yang kemarin tidak termakan itu kan akan terbuang oleh kerucukan air ini, supaya tidak mengotori tempat penyiraman itu yang juga di dalam genteng itu. Nah ini dikerucuk dulu, kalau bisa tiap hari ya tiap hari, kalau nggak bisa paling tidak ya 3 hari sekali gitu. Soalnya lobster itu kalau pas mengeram itu makannya memang sedikit, tidak banyak makan, supaya makanan tidak menumpuk di situ, itu dia keluar. Terus setelah itu kita kasih makanan baru supaya tidak mengotori tempat lobsternya itu mengeram. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan komen. Yang sudah mampir di channel saya terima kasih, jangan lupa subscribe dan like. Bila ada saran atau apa juga silahkan komen. Bila kalian tempatnya dekat dari sini, mungkin mau belajar, silahkan datang ke sini, bisa hubungi nomor saya yang tertera di deskripsi sebelum kalian datang.